Halo teman-teman, di video kali ini aku akan mereview armada-armada terbaru dari beberapa karoseri yang ada di pameran otomotif tahunan yang bernama Gias nih. Tentunya dengan sudut pandang kenyamanan dan fasilitas dari penumpang atau customer. Gias merupakan pameran otomotif tahunan terbesar di Indonesia yang menjadi magnet bagi penggiat otomotif maupun masyarakat Indonesia. Gias merupakan singkatan dari Gaikindo Indonesia International Auto Show, pameran otomotif di Indonesia yang telah berlangsung dari 1986. Pada awalnya, Gias memiliki nama Gaikindo Car Exhibition yang diikuti oleh 13 anggota Gaikindo sebagai pemeran atau eksibitor. Dalam perjalanannya, Gaikindo Car Exhibition mengalami perubahan nama seperti Jakarta Auto Expo, Gaikindo Auto Expo, Indonesia International Motor Show, dan terakhir menjadi Gaikindo Indonesia International Auto Show seperti yang dikenal luas sekarang. Dalam perjalanannya, Gias berhasil menjadi pameran otomotif terbesar di Indonesia. Gias tak jarang menjadi tempat bagi peluncuran inovasi terbaru dari industri otomotif serta menarik ratusan ribu pengunjung setiap acaranya. Sejak tahun 2023, Gias juga mengadakan acara di berbagai kota seperti Surabaya, Bandung, dan Semarang. Pada industri karoseri bus, Gias juga menjadi tombak bagi karoseri untuk memamerkan inovasi-inovasi terbaru yang diimplementasikan pada sasis-sasis bus terkemuka untuk menarik perhatian pengunjung dan mengenalkan kemajuan-kemajuan fasilitas yang dimiliki. Harapannya akan semakin banyak orang yang tertarik untuk naik bus dan menghilangkan stigma buruk transportasi bus di Indonesia. Apa saja inovasi-inovasinya dan seberapa besar kenyamanan yang ditawarkan? Tonton video ini sampai habis. Baru juga pernah itu pulang kerja itu. Belum semalam ya banget iya. Halo teman-teman, hari ini di tanggal 25 Juli di tahun 2024 aku udah ada di ASBSD yang ada di Tangerang nih teman-teman. Hari ini aku akan muter-muter di pameran Gias. Wah, aku sangat excited sekali karena di Gias ini akan banyak karoseri-karoseri yang akan memamerkan fitur baru dari bisnya teman-teman. Dan hari ini aku akan nge-review semua bisnya tapi dari POV seorang pelanggan ya, bukan dari seorang pemilik bus. Dimana apa sih yang akan menjadi kenyamanan bagi penumpang ketika menaiki bis tersebut. Jadi ikutin terus perjalananku kali ini. Dan hari ini aku bersama teman-temanku nih teman-teman. Wah, jadi kita lagi mau muter-muter untuk lihat-lihat apa aja yang ada di Gias ini pada hari ini. Wah, dan aku udah masuk sih. Untuk tiketnya murah banget kok. Kalau di hari biasa cuma 50.000 dan kalau di weekend itu 100.000 teman-teman. Dan ada layanan VIP tapi di hari pertama gelaran Gias ini dimulai yaitu 250.000. Wah, dan di sini bener sih ramai banget, banyak banget orangnya, dan ada juga konsol kayak gini teman-teman. Jadi kalian bisa apa ya ini namanya? Jadi kalian bisa nyobain seakan-akan sekalian menjadi sopir nih. Aku lupa sih namanya apa ya. Kayak dulu ada di bisnya Mobil One tuh, yang kita bisa ngerasain jadi sopir F1 gitu teman-teman. Kita akan masuk dulu sih.
Oke, perjalanan kita diawali di boot dari Tentrem ini teman-teman. Wah, di Tentrem ini mengeluarkan beberapa bus, banyak banget sih. Dan ini salah satunya yaitu kolaborasi antara karoseri Tentrem dengan bis listrik yaitu Wintron. Dan ini kayaknya untuk bis tambang ya, ini ya, spek tambang lah. Kayaknya aku gak akan nge-review ini ya, karena kita gak akan mungkin naik dari bis tambang ini teman-teman. Tapi yang ini adalah keluaran Grand Priority baru dari Avante nih, yaitu H9. H9 ini menandakan bahwa ini tingginya 3,9 meter nih teman-teman. Wah, kita akan coba masuk ya bis ini ya. Ntar. Kalau dari sisi luarnya sih sama aja sih teman-teman. Nggak tahu kalau belakang ya. Kita coba lihat dulu ya. Kalau dari sisi belakang. Tapi kayaknya kalau dari sisi luar sih hampir sama ya. Wah, itu cuma ada tulisan Avante A9 aja sih. Kayaknya masih sama-sama aja dari sisi belakang sih teman-teman. Hanya mungkin improvementnya dari dalamnya tadi aja, interiornya aja. Tapi jadi lebih keren sih ya. Apalagi lover AC-nya, keren lah. Aku suka banget, mantap ini. Dan bis ini udah sold teman-teman. Soldnya ke siapa? Ini dia, ke PO Borlindo teman-teman. Wah, dan ini sleeper sih, sleeper dua deck gitu. Kita coba masuk dari depan aja ya kalau gitu ya. Apakah boleh? Wah iya teman-teman. Wah bagus banget sih ini. Kayak H9 pada umumnya. Cuman ini nih teman-teman, biasanya kalau di H8 H9 itu sleepernya sebelah sini dan sebelah sana ya. Terus yang belakang itu adalah kelas eksekutif, biasanya begitu. Tapi ini enggak nih teman-teman. Ini adalah kelas sleeper yang depan dengan bergandeng seperti ini. Ini enak banget ya untuk satu pasang gitu ya. Tuh. Nyaman banget sih ini. Dan kayaknya karena ini ditopang oleh sasis Volvo B11R, jadi kayaknya ini nyaman sih ini, walaupun lintas Kalimantan ya, asal Sulawesi deh. Tuh, enak lah ini. Tapi kita sayangnya nggak bisa nyobain ya, kapan-kapan lah. Semoga kita bisa nyobain ya yang bis ke sana. Terus ini nih, lover AC-nya udah yang terbaru nih teman-teman. Wih, dan ini masih excited banget loh. Wah, keren ya. Oke, kita coba lihat yang sleeper seat-nya dulu nih. Oh, ini kelas kalau di Laksana namanya Suits Family ya ini. Kata kalau di Tentrem apa ya namanya? Dan karena ini seats-nya 21 teman-teman. Dan karena ini Suits Family, kayak Suits Family gitu ya. Jadi untuk jalan itu kurang teman-teman. Coba selebar bahuku, dan ini lebih sempit sih daripada yang miliknya Laksana sih teman-teman. Cuma untuk seat jadi lebih lebar ini sih. Dan kayaknya lebih nyaman ini sih. Karena kenapa? Di sisi tengah maupun bawah itu ketumpuan oleh ini teman-teman. Nah, jadi untuk pijakan kakinya dia itu memakan tempat gitu menurutku. Jadi kayaknya nggak cocok banget sih untuk di orang-orang yang suka berlalu lalang ini. Wah, untuk seatnya ini kalau arah sana sih jelas empuk banget ya, yang kayak sofa gitu teman-teman. Bentar. Dan fasilitasnya kayaknya ini akan diberikan AVOD deh. Nantinya ini akan diberikan AVOD sepertinya. Terus ada USB-nya nih. Kalau dari segi penumpang sih lebih nyaman ini teman-teman. Kenapa? Karena ini seats depan ini itu nggak yang tidur gini teman. Jadi kaki kalian, telapak kaki itu bisa lumayan teman-teman. Ini contohnya. Nah gini. Karena kalau ini terlalu ke bawah gini, itu kaki kita akan ketekuk gini teman-teman, nggak enak. Dan ini lebih enak sih, mantep lah. Dari karoseri Tentrem nih.
ralat teman-teman. Ternyata aku kira ini pakai Volvo ya. Ternyata aku tadi nggak baca nih di luar. Ternyata ini pakai K450CB teman-teman. Wah, pakai Scania K450CB. Jadi jelas banget ya kenyamanannya ini. Wah, di luar standar sih memang. Dan ini udah Euro 5 teman-teman. Jadi standar emisinya udah naik sih. Terus aku suka lover AC-nya nih. Aku suka deh. Kayaknya kayak Legalike di PO sebelah ya. Tapi ini keren sih lampunya itu, aku suka. Jadi dia itu RGB gitu loh teman-teman. Bagus lah, mantep. Dan ada sabuk pengamannya juga. Tapi ini kayaknya nggak bisa ditiru oleh ini sih, bus-bus Jawa sih memang. Wah, keren. Mantap lah. Nah ini teman-teman, sekali lagi ya. Jadi tuh ada orang jalan tuh masih kesusahan gitu. Apalagi kalau kalian bawa barang bawaan ya, walaupun nggak gede ya, tapi kan tetap menyusahkan ya. Wah, semoga ada improvement sih. Kayaknya ini nggak perlu gede-gede atau ini dimasukin gitu deh. Kayaknya lebih masuk akal, karena kalau di kayak gini, kalau orangnya mohon maaf agak gemuk itu ya sulit sih teman-teman. Wah, aku jadi mengkritisi ini padahal belum naik ya, kita udah mengkritisi aja nih. Tapi so far dari segi kenyamanan oke. Hanya ya ini sih tempat jalannya aja nih teman-teman yang kurang nih. Wah, semoga ada next improvement ya dari karoseri Tentrem untuk yang seat sleeper 21 ini. Wah, mantap lah. Dan pintunya di tengah gini teman-teman. Dan ada satu lagi di depan. Kalau aku sih prefer naik dari tengah sini ya, lebih nyaman juga. Oke, kita next itu ada di bus Avante H7 teman-teman. Wah, varian dari Avante yang tingginya terpaut 20 cm ya. Tapi tetap kelihatan gede sih teman-teman. Dan memakai sasis Hino RK 280 yang sudah Euro 4 gitu. Dan kita coba naik dulu. Wah, dan bus ini terjual ke PO Prima Jasa teman-teman. Wah, kalau ini sih kursinya pakai kursi dari Rimba Kencana yang high execution teman-teman. Masih nyaman juga, empuk juga. Dan ini dari kulit imitasi. Untuk ruang kaki juga lumayan lah. Kan ini untuk kelas patas ya. Jadi kayaknya seperti ini udah cukup sih. Dengan seat 22, konfigurasi 22 dan lumayan ada untuk ruang kaki. Dan untuk lover AC beda dari yang tadi sih teman-teman. Dan ini pakai Avante yang untuk lover AC-nya pakai yang lama sih. Tapi ya itu, aku tetap excited untuk membuka ataupun menutup lover AC dari Avante ini teman-teman. Wah, dari dashboard juga ada cuttingan Tentrem gitu doang. Keren lah. Dan di belakang ini sih yang seat spesialnya ini kayaknya. Jadi ruang kakinya lebih longgar ya. Kalau yang di depan ini ruang kakinya sama aja sih. Aku malah prefer untuk yang di belakang sendiri malah. Kita coba ke depan. Wah, ini juga lumayan lah ya, nggak bisa dibilang longgar tapi nggak bisa dibilang sempit juga. Tak tahu mungkin ini nantinya akan konfigurasi lagi di karoseri, aku juga nggak tahu sih teman-teman. Tapi keren lah ini. Dan kalau di depan sini ini ada pameran dari jok kursi dari Rimba Kencana nih teman-teman. Dari high execution mulai dari yang belakang yang biru yang kita pernah temui di Damri, terus yang oranye dan jumbo seat ini. Wah, dan yang belakang itu seat sleepernya tuh. Keren ya. Kita mungkin akan move ke next dulu. Ini H8. Beda 10 cm dari yang sebelah yang H9. Dan ini terjual ke Sinaria ya teman-teman. Wah. Dan ini memakai sasis dari Mercedes-Benz 1626 teman-teman, yang udah Euro 4. Mantep lah ya. Sekarang kayaknya udah lagi rame-ramenya 1626 lagi deh. Setelah meredup karena regulasi Euro 4-nya itu teman-teman. Minimal Euro 4 dan
yang lebih siap adalah Hino teman-teman. Jadi rata-rata kemarin kita naiknya Hino RM 280, Hino RM 280 ya. Dan sekarang ini mulai muncul lagi nih Euro 4 milik 1626 Mercedes-Benz. Dan ini nanti mungkin akan masuk ke seri lagi sih teman-teman. Nggak mungkin ya Sinar Jaya tanpa pelangi itu nggak mungkin sih, hampir nggak mungkin. Jadi ini kayaknya untuk unit pameran aja. Kalau seatnya kayaknya masih oke untuk dijadikan untuk layak jalan, kayaknya masih oke, tapi kayaknya bakal ada masuk karoseri kembali lah ini. Oke, kita coba langsung masuk aja ke dalam busnya ya teman-teman. Oke nih, kita langsung masuk. Wah, ini sih jumbo seat dari Rimba Kencana ya, yang high execution nih teman-teman. Wah, mantep ya. Jumbo seat ini biasa dipakai oleh 27 Trans yang kelas presiden kelas teman-teman. Dan di belakang ada toilet, untuk cuttingannya masih sama aja nih desainnya. Dan di belakang ada dua, nggak tahu ya, mungkin akan ada penyesuaian seat, adjustment seat kembali, tapi kayaknya enggak sih kalau yang ini ya. Ya semoga enggak sih. Cuman dari perbedaan ya udah jelas lah ya. Untuk Sinar Jaya mungkin kelas super topnya itu di mana ya? Di double decker ya. Kalau yang biasa itu cuma eksekutif ataupun sleeper atau sleeper suite family-nya teman-teman. Kalau ini kayaknya baru deh, atau aku juga nggak yakin ini bakalan jalan sih. Dan untuk lover AC dia tetap pakai Avante yang lama dan masih excited untuk dibuka maupun ditutup. Wah, hampir antara H7, H8 dan H9, cuma beda ketinggian aja sih teman-teman. Kalau dari desain fasilitas beda cuma di H9 ya, yang tadi yang seat depannya itu doang. Kalau itu punyanya Prima Jasa itu kelas patas ya, jadi nggak bisa dibandingin sih. Kita juga pernah naik di depan ini dan rasanya udah pernah aku review juga gimana rasanya naiknya. Jadi semoga lah ya kalau yang 1626 ini much better daripada yang punyanya Hino RM 280, karena kita punya trust issue di seat ini teman-teman. Dan ini masih sama sih, hampir sama ya kayak yang 27 Trans kemarin. Untuk bodinya beda sih, kalau 27 Trans kemarin H8 ya, ini H7 Grand Captain. Kalau ini Grand Priority ya. Oh, Grand Captain nih teman-teman yang ini. Grand Priority itu yang sana, yang sleeper itu. Wah, keren. Dan aku nggak nyangka juga sih Sinjai mau datengin bus yang kalau semisal jadi ya, ini kelas super top gini. Wah, keren lah. Mantap Sinjai. Wah. Nah, ini nih kelas 1626 nih. Sekarang setirnya udah kayak yang Osor nih teman-teman, walaupun ini halo teman-teman. Dan ini ada tempat tidur kru, keren banget ya tempat tidur krunya. Wah, emang tentrem nih kalau bikin tempat tidur kru itu bagus-bagus teman-teman. Dari yang kemarin ini ya, punyanya 27 Trans yang ada di tengah sana, di bagasi tengah, maupun ini yang ada di tengah-tengah gitu. Wah, keren sih. Dulu 27 Trans itu di sini ya, yang dipamerin di Buzzword gitu loh teman-teman. Jadi ada di bagasi sebelah sini. Tapi sekarang udah dipindah di dalam sana teman-teman. Dan kayaknya yang 27 Trans itu memang ini sih custom sih. Oke, kita move lagi ke depannya nih teman-teman. Dan ini dia kelas double decker dari Avante teman-teman. Dan ini udah Avante D2 series ya. Kalau kita pernah naik yang Harapan Jaya itu dulu Avante D1 series teman-teman, yang UHD ya, UHD-nya ya. Kalau ini double deckernya teman-teman, dan memakai sasis dari Volvo B11R yang Euro 5 teman-teman. Kalau dari grill belakang itu tetap ya kayak yang kita pernah naik itu, contohnya Damri Imperial ya. Kayak gini juga sih. Dari lampunya juga ya. Aku hampir nggak bisa nemuin perbedaannya sih teman-teman. Terus ini ada letak bagasi, dan ini udah terjual ke PUM Trans teman-teman. Wah, gila. Kalau saat ini kayaknya ini deh,
udah kerjasama gitu deh untuk bisnya buat dipamerin gitu teman-teman. Jadi udah banyak berbeda ya. Kalau ya ini Depot titik Trenggalek lah. Kalau gini nih udah pasti sih ini kayaknya bakal jalan ke arah Bali sih ini teman-teman. Wah. Kalau dari body, selendang dan lain-lain ya tetap sama ya kayak yang milik Damri waktu itu, tapi kayaknya yang dalam nih yang bakalan beda banget nih teman-teman. Kita tunggu untuk agak longgar ya biar kita bisa masuk. Nah, kalau kita masuk, wah, ini, waduh, ini kok kolong gini ya. Kayaknya agak sulit deh untuk masuk si sleeper pertama ini teman-teman. Dan ini ya udah ada clue-nya sih ini teman-teman. Bakal jalan kemana ya? Udah tau lah kalian harusnya. Terus ini ada mini pantry. Biasa kalau di M-Trans selalu ada mini pantry-nya teman-teman. Dan kita coba naik dulu ya. Wah, keren ya. Oke, kita review bagian belakang aja karena yang bagian depan lagi rame nih teman-teman. Dan ini memakai seat dari High Execution milik Rimba Kencana. Jadi Rimba Kencana lagi kebanjiran order nih. Dan di belakang ada kandang macan. Terus ini menggunakan footrest teman-teman. Dan footrestnya ini kayak yang kita di Rosalia Indah, yaitu atau di itu juga ya Harapan Jaya. Dan di sini ada tempat sepatu dan sandal, dan ini nyaman banget teman-teman, dari kulit imitasi juga. Dan untuk lover AC masih sama sih teman-teman, masih sama juga untuk lover AC-nya. Tapi yang jelas nyaman di sini adalah ini sih teman-teman. Dan ini bantalnya semakin gede ya. Kita waktu naik PO 27 Trans terakhir kali itu bantalnya nggak segede ini sih teman-teman. Dan ini kayaknya lebih nyaman deh. Dan seatnya juga sama, lebar dan panjangnya. Jadi kayaknya lebih nyaman ini sih. Dan untuk fasilitas onboard kayaknya wah sama aja sih ya. Cuma ya ini sih teman-teman, pakai footrest gitu teman-teman. Kalau kalian tim mana? Suka yang double leg rest atau tim footrest? Coba kalian komentar ya. Kalau aku sih suka yang double leg rest sih teman-teman. Cuman kalau footrest ini enaknya dia bisa mengcover dua posisi kaki. Jadi untuk selonjor dan juga kalau mau ditekuk ditaruh bawah sini teman-teman. Kalau di double leg rest nggak bisa ya. Cuman satu posisi doang. Sebenarnya ada sesuatu yang sayang banget sih. Ini bisa dimanfaatin buat mini pantry di atas sih teman-teman. Karena mini pantry-nya di bawah doang ya. Dan yang depan sini kayaknya juga nggak nyaman karena ini footrestnya ke bawah gini teman-teman. Dan ini juga ruang kakinya kayaknya nggak enak sih. Tapi mungkin nantinya akan adjustment lagi di karoseri teman-teman. Jadi kita nggak boleh underestimate. Kayaknya masih oke lah ya. Cuman kalau aku disuruh prefer yang biasa-biasa ini aja sih. Atau itu dia sih yang paling istimewa teman-teman. Dan baru dikeluarin di pameran Gias tahun ini untuk posisi sleeper yang depan. Oke, udah keluar. Jadi kita akan nyobain sleeper yang di depan. Dan ini dia teman-teman, yang paling spesial di antara yang spesial, yaitu sleeper seatnya. Wah, kita pernah ngomenin karena sleeper seat ini ya. Tapi kalau sleeper seat ini kayaknya pandangannya lebih longgar dan lebih enak. Dan juga ini ruang kakinya juga panjang banget sih teman-teman. Wah, dan ini juga lebih empuk sih. Kayaknya bludur-bludur gini. Dan aku yakin kayaknya ini besok juga akan diganti sih teman-teman. Akan di adjustment lagi di karoseri sih sepertinya. Karena ini bukan M-Trans banget sih. M-Trans itu lebih ke arah kain bludrunya yang khas ya. Dan di sini itu ada avotnya teman-teman. Jadi kayaknya sih kalau aku ya prefer nggak perlu avot sih. Udah lihat depan aja udah sangat nyaman banget sih. Pandangan luas, enak, terus private banget. Apalagi kalau sama pasangan gitu kan. Wah, mantap sih teman-teman. Terus untuk di atas ini ada dimmernya nih ternyata teman. Oh nggak dinyalain nih dimmernya nih, nggak bisa.
Tapi enak banget sih kalau ada dimmernya. Terus lover AC-nya juga sama kayak yang H9 tadi teman-teman. Lover AC yang ada RGB-nya gitu. Bagus sih. Enak banget. Mantap ya. Terus di depan ini ada cup holder dan tempat menaruh barang. Dan kayaknya ini bakalan ada ini sih. Apa ya kayaknya? Cas ini loh. Wireless charging, kayaknya ini bakalan jadi tempat untuk wireless charging sih untuk M-Trans ini teman-teman. Wah, ditunggu banget ya. Aku bakalan tertarik untuk nyobain M-Trans ini kemanapun rutenya. Jadi kayaknya aku bakalan naik ini kalau udah jalan sih teman-teman. Ya walaupun mungkin bukan grand launchingnya atau land perdananya ya, tapi wah kayaknya aku bakalan tertarik untuk nyobain ini sih. Dan ini kan pakai Volvo B11R ya. Jadi kita juga patut mencoba untuk seat depan ini bagaimana kenyamanannya saat pakai Volvo teman-teman, karena kita belum pernah coba gitu ya. Mantap. Dan kalau di bawah itu ada kelas sleeper. Ini bukan kelas Green Platinum lah kalau di GHTS nih teman-teman. Wah. Dan ini lo udah banyak-banyak ngode ya si M-Trans ini bakalan jalan kemana. Dan ini full elektrik loh teman-teman. Enak banget sih ini. Dan ini udah ada tag M-Transnya. Dan kalau ini aku yakin berarti, kalau ini aku yakin dia gak bakalan masuk ke karoseri lagi sih untuk di adjustment. Mungkin yang eksekutif kelas atas saja ya yang di adjustment. Kalau di ini enggak sih. Wah keren. Dan ini lover AC-nya juga masih excited banget. Dan aku suka banget sih lover AC yang model baru dari karoseri Tentrem ini teman-teman. Tuh dimmernya nyala teman-teman. Mantap. Jadi saat kalian tidur kayaknya kalau mau sedikit ada lampu itu ada dimmernya teman-teman. Wah kalau di Laksana terkenal dengan legal light. Kalau di sini wah enak banget sih ini. Mantap. Dan ini juga tersedia bantal yang wah ini bahannya M-Trans banget sih teman-teman. Waduh, jadi nggak sabar nih nyobain. Malah bingung ya mau nyobain yang kelas mana nih, yang kelas sleeper atas atau eksekutif plus kayak gini ya. Dan ini ada USB, terus ada Type-C-nya juga, terus ininya kursinya juga elektrik tuh. Dan ini untuk yang legrasnya teman-teman, yang di sini tuh full elektrik teman-teman. Wah, dan ada teleponnya juga. Jadi kayaknya ini bakalan ngelayanin kelas yang ada pramugarinya teman-teman. Mantep M-Trans ini ya. Kita tuh selalu mau mengajak para pengunjung untuk mengumpulkan foto mas. Karena kita